Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri, menyampaikan pidato rancangan perubahan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah, serta perubahan prioritas plafon anggaran sementara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun anggaran 2022. Pada rapat paripurna kali ini juga dihadiri oleh Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Syamsuri Arsyad, Sekretaris Daerah Hulu Sungai Selatan Haji Muhammad Nur, Kepala Perangkat Daerah, Asisten, Staf Ahli, serta Kepala Bagian Sekretariat Daerah. Bertempat di lantai 2 DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Senin, 25 Juli 2022. Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri memberikan arahan dan dukungan kepada para pejabat eselon 3 yang sedang menjalani pelatihan kepemimpinan administrator atau PK Angkatan 4 dan Angkatan 5 tahun 2022 BPSDM Provinsi Kalimantan Selatan. Pada pertemuan yang berlangsung di Aula Rakat Mufakat Sekretariat Daerah, Senin 25 Juli 2022. Pada kesempatan tersebut Bupati menyampaikan bahwa posisi seorang administrator merupakan posisi yang sangat strategis, tidak hanya harus dibekali dengan kemampuan mengelola namun juga harus memiliki kemampuan menganalisa permasalahan. Lebih lanjut, menurut Bupati seorang administrator juga harus yang memiliki standar kompetensi perubahan yang mampu memobilisasi orang dan mengajak stakeholder strategis untuk bersama-sama mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Stunting atau gagal tumbuh atau kurang gizi kronis yang kerap disebut gizi buruk telah menjadi masalah serius yang perlu penanganan oleh semua stakeholder. Pemerintah gencar melakukan berbagai program pengentasan stunting terutama di daerah. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui Dinas Kesehatan bekerja sama dengan tim penggerak PKK Kabupaten kembali menggelar konvergensi atau koordinasi, intervensi dan integrasi pencegahan stunting atau KP2S sebagai salah satu upaya dalam menangani permasalahan stunting, yang di tahun ini merupakan tahun kedua dilaksanakannya kegiatan pertemuan KP2S tersebut. Saat ini ada 5 pilar penting yang harus dilakukan agar semua program pengentasan stunting bisa sukses berjalan. 5 pilar penting penanganan stunting tersebut yaitu komitmen, kampanye, konvergensi program, akses pangan bergizi dan monitoring program. Bupati HSS Haji Ahmad Fikri, kembali menyalurkan bantuan sosial program Rumah Sejahtera dan Usaha Ekonomi Produktif untuk Kecamatan Simpur dan Kalumpang yang bertempat di Aula Kantor Kecamatan Kalumpang. Selasa, 26 Juni 2022. Bantuan diserahkan secara simbolis oleh Bupati Haji Ahmad Fikri, beserta Wakil Bupati Syamsuri Arsyad, Sekretaris Daerah Haji Muhammad Nur, dan Kepala Dinas Sosial Nordiansyah, yang juga disaksikan secara langsung oleh Camat Kalumpang Miftahul Ulum dan Camat Simpur M. Taufikur Rahman. Kepala Dinas Sosial Nordiansyah melaporkan untuk program PRS, total penerima di Kabupaten HSS ada sebanyak 155 orang KPM, dengan jumlah anggaran sebesar Rp2.712.500.000 yang masing-masing KPM menerima Rp17.500.000. Untuk Kecamatan Kalumpang sendiri, penerima program PRS sebanyak 23 KPM jumlah anggaran sebesar Rp402.500.000, sedangkan Kecamatan Simpur sebanyak 8 orang KPM dengan anggaran sebesar Rp140 juta. Sedangkan untuk bantuan web juga dilaporkan jumlah penerima se-Kabupaten HSS berjumlah 149 KPM dengan bantuan dana sebesar Rp431 juta. Bupati HSS Haji Ahmad Fikri, bersama Sekretaris Daerah Haji Muhammad Nur, tinjau langsung persiapan pelaksanaan Haulan Guru Kapuh yang pertama, pada Selasa, 25 Juli 2022. Dalam penyampaian terkait pelaksanaan Haulan Guru Kapuh yang pertama ini, Bupati HSS Haji Ahmad Fikri menjelaskan sampai saat ini persiapan yang panitia laksanakan sudah hampir rampung.
Lebih lanjut, Bupati HSS menghimbau kepada para jemaah yang akan berhadir pada Haulan Guru Kapuh yang pertama ini, agar bisa patuh dengan arahan panitia dan para relawan sehingga kegiatan bisa berjalan lancar. Peringatan Haul Guru Kapuh yang pertama ini sendiri, akan dilaksanakan selama 3 malam, yakni pada malam Jumat 28 ke 29 Juli 2022 untuk para relawan, malam Sabtu 29 ke 30 Juli 2022 khusus keluarga. Dan puncaknya pada malam Minggu 30 ke 31 Juli 2022 untuk umum yang akan dimulai pada pukul 8:30 malam. Pemkab HSS bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten HSS, mengadakan program beasiswa bagi putra-putri daerah terpilih untuk melanjutkan kuliah memperdalam ilmu agama Islam di perguruan tinggi luar negeri atau ke Timur Tengah. Pada Senin, 25 Juli 2022, di Aula Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, diadakan tes tertulis penerima beasiswa Mahasantri ke Timur Tengah. Ketua MUI Kabupaten HSS Tuan Guru Haji Jamhari Muhdin mengatakan, tes seleksi mahasiswa-mahasiswi untuk melanjutkan pendidikan di Timur Tengah ini diikuti 12 orang yang telah lulus seleksi administrasi. Nantinya, akan terpilih 9 orang yang akan mendapat beasiswa 75 juta dari Pemkab HSS bekerja sama dengan MUI Kabupaten HSS. Diawali dengan penyerahan bantuan pemberian makanan tambahan atau PMT bagi balita stunting, ibu hamil kekurangan energi kronis atau KEK oleh Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri di halaman kantor Kecamatan Kalumpang, Selasa 26 Juli 2022. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui Dinas Kesehatan dengan tim penggerak PKK Kabupaten kembali melaksanakan pertemuan koordinasi, intervensi dan integrasi atau konvergensi penanganan stunting di Kecamatan Kalumpang. Kegiatan pertemuan konvergensi atau koordinasi, intervensi dan integrasi pencegahan stunting atau KP2S ini sebagai salah satu upaya dalam menangani permasalahan stunting di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengan narasumber dari perwakilan Dinas Kesehatan dan tim penggerak PKK Kabupaten Pokja 4 menyampaikan berbagai materi terkait stunting yang diantaranya, pengertian stunting, ciri-ciri hingga bagaimana cara mencegah stunting. Alhamdulillah, ulun sangat bersyukur, terima kasih kepada Dinas Kesehatan maupun Pokja 4 PKK Kabupaten yang telah menyelenggarakan kegiatan pada hari ini, yaitu mengenai stunting. Ulun diri pribadi sangat berterima kasih sekali dan bersyukur dan tambah semangat untuk mengabdi kepada masyarakat serta mencegah terjadinya stunting ataupun memutus tali rantai stunting di desa ulun sendiri, yaitu di Desa Kalumpang. Guna meningkatkan minat pengunjung Perpustakaan Umum Daerah Kecamatan Daha Selatan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten HSS, menyelenggarakan lomba melukis dinding atau mural, dengan tema literasi lukisan untuk HSS Cerdas yang dibuka secara resmi oleh Bupati HSS diwakili Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten HSS Hubriansyah, bertempat di halaman Gedung Perpustakaan Umum Daerah Kecamatan Daha Selatan, Desa Tumbukan Banyu, pada Rabu, 27 Juli 2022.
Peserta dalam kegiatan lomba melukis dinding ini berjumlah 17 peserta, kelompok dan perorangan, yang berasal dari Kabupaten HSS dan juga dari luar Kabupaten HSS dengan waktu pelaksanaan 5 jam. Dalam sambutan tertulis Bupati yang dibacakan Kadis Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten HSS Hubriansyah mengatakan pihaknya menyambut baik dan mengapresiasi terlaksananya kegiatan lomba melukis dinding pada hari ini. Bupati HSS berharap dengan adanya lomba semacam ini, akan menjadi media untuk mengembangkan minat dan bakat para pembuat mural yang turut berpartisipasi pada kegiatan ini. Beliau berharap agar kiranya kegiatan ini dapat memberikan dampak positif meningkatkan minat baca, khususnya bagi generasi muda, sehingga mereka dapat terus menambah pengetahuan dari informasi membaca. Salah satu media untuk menggugah minat baca adalah melalui lukisan dinding yang dilaksanakan lombanya pada hari ini. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Syamsuri Arsyad, membuka secara resmi kegiatan review capaian LPPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun anggaran 2021, bertempat di Pendopo Bupati Hulu Sungai Selatan. Kegiatan review, dihadiri langsung oleh Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah, Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri, yang didaulat selaku narasumber. Berbagai upaya terus dilakukan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk menurunkan angka stunting yang salah satunya dengan meningkatkan kerjasama atau konvergensi di setiap tingkatan mulai dari RT, RW, Posyandu, Desa, dan Kecamatan. Dengan tujuan agar stunting di Kabupaten Hulu Sungai Selatan semakin menurun dan tidak ada lagi balita stunting di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Rabu 27 Juli 2022, Kecamatan Padang Batung merupakan kecamatan ke-10 dilaksanakannya pertemuan konvergensi atau koordinasi, intervensi dan integrasi penanganan stunting tingkat kecamatan. Untuk memastikan kesiapan haul pertama Tuan Guru Haji Ridwan Basri atau Guru Kapuh, Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri bersama kepala perangkat daerah terkait, kembali meninjau langsung persiapan pelaksanaan haulan Guru Kapuh, Rabu 27 Juli 2022. Di kesempatan ini, Guru Sukran selaku Ketua Panitia menjelaskan secara umum persiapan haul Guru Kapuh yang sudah mendekati 98%. Ada beberapa tambahan yang masih disiapkan yang insya Allah sebelum hari H sudah rampung semuanya. Untuk kedatangan para jamaah, jauh-jauh hari sudah diinformasikan terutama melalui media sosial terkait pembagian rute kedatangan berdasarkan zona yang sudah ada dan setiap zona sudah ada koordinator lapangan dan subsektor. Jamaah Haji Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada sore ini telah tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarmasin sekitar pukul 4 WITA. Rabu, 27 Juli 2022. Setelah sampai di bandara, jamaah haji langsung menuju ke asrama haji debarkasi Banjarmasin dan dilakukan screening berupa swab antigen dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel, serta diberikan kartu kewaspadaan kesehatan jemaah haji yang berfungsi sebagai kartu kontrol kesehatan selama 21 hari. Setelah menjalani rangkaian kegiatan di debarkasi Asrama Haji Banjarmasin, rombongan jemaah haji asal Kabupaten HSS, yang tergabung ke dalam kloter 2 telah tiba di Bumi Rakat Mufakat dengan sehat dan lengkap, pada Rabu malam pukul 23.50 WITA.
Puncak Pesta Demokrasi Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Hulu Sungai Selatan digelar pada Kamis 28 Juli 2022, ditandai dengan dilaksanakannya seremonial pengambilan sumpah dan pelantikan, bertempat di lapangan Lambung Mangkurat, Kandangan. Prosesi pengambilan sumpah dan pelantikan dipimpin langsung oleh Bupati Haji Ahmad Fikri kepada 129 orang kepala desa secara serentak. Dalam sambutannya, Bupati Haji Ahmad Fikri berpesan kepada para kepala desa yang baru dilantik, agar bisa sesegeranya untuk melakukan penyusunan RPJMDes, dengan menyesuaikan ketentuan hukum yang berlaku. Pelantikan, proses berjalan hari ini pelantikan untuk masa jabatan 6 tahun ke depan. Alhamdulillah acaranya berjalan lancar dan semua yang hadir juga kepada terpilih hadir semua. Tentu tugas mereka ini langkah awal bagi mereka. Tadi saya pesankan beberapa hal untuk segera susun rencana jangka menengah desa. Insyaallah nanti ada pembekalan bagi mereka dan dalam waktu dekat kami undang mereka untuk kita menyamakan visi, karena visi dia harus disesuaikan dengan visi Hulu Sungai Selatan meskipun visi usia 3 tahun lagi kan, tidak apa-apa. Ya, kita percayalah dengan mereka dan pesan kami di sambil memasang tanda pangkat mereka untuk mereka melakukan silaturahim dengan teman-teman mereka yang ikut bersaing kemarin. Jadilah komunikasi, jalan silaturahim, mudah-mudahan bisa menjadi kekuatan ya di desa. Selesailah sudah yang tidak pilih saya, udah selesai, kita membangun ke depan ya. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan beberapa waktu lalu meraih penghargaan top 5 pada kompetisi pengelolaan pengaduan pelayanan publik. Maka dari itu Dinas Komunikasi dan Informatika selaku instansi pengelola berkesempatan menjadi narasumber dalam kegiatan sosialisasi dokumen strategi komunikasi SPAN lapor pada instansi pengelola yang digelar oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI secara virtual, yang diikuti seluruh instansi pengelola SPAN lapor se-Indonesia. Pada kesempatan itu, Kepala Dinas Kominfo Hajah Rahmawati didampingi Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik Bardiana Hernani serta analis berita Diskominfo Risma Ria selaku administrator pengelola aplikasi. Adapun sosialisasi ini dilaksanakan untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 46 Tahun 2020, tentang Roadmap Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional tahun 2020 hingga 2024, sebagai upaya pembangunan citra SPAN, guna meningkatkan citra positif SPAN dan mendekatkannya dengan keseharian masyarakat, maka diperlukan strategi komunikasi dan partisipasi publik SPAN lapor sebagai kanal utama dari SPAN. Untuk mendukung percepatan vaksinasi ketiga atau booster bagi pelajar jenjang sekolah menengah atas di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Badan Intelijen Negara Daerah Kalimantan Selatan atau Binda Kalsel bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten HSS, melakukan vaksinasi booster bagi 250 pelajar. Vaksinasi ini digelar untuk 9 sekolah dan dipusatkan di SMAN 2 Kandangan, Jumat 29 Juli 2022. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kamidi mengatakan Pemkab terus bergerak melakukan percepatan vaksinasi, mulai dari dosis pertama, kedua sampai ketiga atau booster, dari target sasaran sebanyak 179.527 orang dilakukan vaksinasi. Dikatakannya pula, Pemkab HSS sangat mengapresiasi Bin Kalsel yang terus mendukung percepatan vaksinasi baik memberikan ketersediaan stok vaksinasi sampai ikut terlibat langsung dalam prosesnya.
Komunitas Pecinta Seni Budaya atau Kompas Budaya Hulu Sungai Selatan, Mitra Insan Pers Daerah atau MIPD, bersama dengan Pemkab HSS mengadakan kegiatan Karnaval Islami dalam rangka menyambut serta menyemarakan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1444 Hijriah. Mengusung tema Semarak Muharram menuju Hijjah, kegiatan karnaval ini diikuti sebanyak 25 kelompok yang terdiri dari SKPD, pondok pesantren, sekolah SMP maupun madrasah dengan jumlah peserta kurang lebih 436 orang. Sedangkan untuk rute karnaval dimulai atau start di depan pendopo Bupati Hulu Sungai Selatan dan finish di muka gedung MTQ Kandangan. Dengan dibuka secara resmi oleh Bupati HSS yang diwakili oleh staf ahli bidang pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan Haji Tajidin Nur, kegiatan karnaval ini diharapkan bisa lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5, 4, 3, 2, 1. Minggu 31 Juli 2022, Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri menghadiri peringatan haul pertama Tuan Guru Haji Muhammad Ridwan Basri sekaligus milad Pondok Pesantren Al-Baladul Amin ke-13, bertempat di Ponpes Baladul Amin Kecamatan Telaga Langsat. Peringatan haul pertama Tuan Guru Haji Muhammad Ridwan Basri sekaligus milad Ponpes Al-Baladul Amin ke-13 ini juga dihadiri Al-Habib Dr. Segaf bin Hasan Baharun, yang merupakan pimpinan Pondok Pesantren Dalwa Bangil.